Winantu Rahayu Sagung Dumadi. Iki kasantosan karaharjan tansah kajiwa kasarira awit nugrahanipun Gusti ingkang maha asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan kalian kula pun sugeng adi widaya. Kula saking Kebon Sari Surabaya Jambangan nggih, mboten tebih saking ngriki. Mas Tio pun apal teng mriki, biasane nek malam Jumat legi niku kula jam setunggal nembe mriki. Jam setunggal dadi wong-wong wis padha turu kabeh dok raro. Jadi kula mriki ngoten iki mek Mas Tio, Pak Mudin, Pak Adenan apal punan niku. Mohon perkenan, saya tidak akan menyampaikan apa-apa karena nggak penting buat saya. Nggak penting, dan apa yang saya utarakan juga tidak terlalu penting. Saya hanya mengingat yang lalu-lalu saja. Kita angkat tahun yang pernah saya alami ketika ini semua belum ada. Ada sebuah usulan bahwa Sawunggaling harus menjadi pahlawan kan. Kemudian kebetulan yang disuruh ngomong ya saya. Kemudian pada saat itu hadir Mbah Sim, Mbah Sim itu. Terus Pak Sumali ketika itu, kemudian Pak mantan Kades lebih mantan Kades, Pak Rahman ketika itu. Ini yang saya ceritakan lebih dulu saja supaya bapak-bapak engkang sepuh pirsa ini. Jadi ketika itu Mbah Sim tidak ada kata sama sekali karena merasa Mbah Sim tidak tahu. Pak Sugeng, kula niku sanes tiyang asli ngriki, asli kula niku Pabean. Sedati mriku. Pak Rahman, ketika saya bercerita tentang sesuatu yang mungkin dapat dikatakan berbau penolakan ketika itu, beliau menyatakan pada saya, masukin sampai gak wedi kualat tanggung jawab kula Pak Rahman pun kuatos engkang kagungan panjenengan, tapi tanggung jawabipun cerita niki kula maten niku riwayatmu dulu barang gak bisa tetap sampailah pada yang namanya Cinde Puspito. Mbah, ayo dicukup Mbah ambek aku, itu kagungannya panjenengan. Posisinya saya tahu, di mana saya disengker kalian sinten kula ngertos, kula sawang niku kepengine nggih diramut kalian engkang kagungan. Mas, ceritanya Cinde mau, Cinde itu apa ya? Iya. Oh lah itu. Padahal Cinde Puspito yang dimaksudkan di situ adalah berbentuk tumbak, dan saya yakin karena ada barangnya dan Mbah Rahman ketika itu, ayo toh Mbah dicukup, pokoknya nek gak panjenengan gak siap, gak boleh karena panjenengan yang kagungan. Nah, perkara pengambilannya nanti saya. Yang jelas dengan yang kagungan. Semacam itu. Pak Rahman ketika itu boleh nyawang aku beto. Mau aku kudu moring-moring tok ngono iku. Wah, arek iki kurang ajar iki. Wani-wani dengan gak nonene Sawunggaling iku ngene, Sawunggaling iku ngono. Oke. Itu cerita yang lalu, katakanlah boleh dikata ketika harus mengkaji yang namanya historiografinya si Sawunggaling. Memang agak rumit, betul-betul rumit karena
Nanti di Banyumas juga ada Sawung Galing, di Madura juga ada Sawung Galing, di Lamongan juga ada Sawung Galing, di sini juga ada Sawung Galing. Lantas kajian sejarah ketika Sawung Galing menangake Sayembara nyodor kitiran Tunggul Yuda ing pucuke kitiran Menara Galah. Ojo dilongi iki Mas, dilongi. Jadi gendera umbul-umbul Yuda ing pucuke kitiran Menara Galah. Ini simbolik atau yang sebenarnya itu pertanyaan-pertanyaan yang selalu mengalir pada saya yang berikutnya. Tahap akhir. Artinya apa? Artinya saya menulis sebuah makalah ketika itu simbolisme perjalanan hidup Sawung Galing. Kulma Sosro Negoro. Iku sing menehi wartawan kulma itu sapa? Masalah iku kulma basa Arab iki. Kulma. Kulma artinya memotong. Basa Arab niki. Ojo keliru kok ya dicampur ya. Arab campur Jawa. Iya betul. Islamisasi Jawa berkaitan dengan Sawung Galing ini apa enggak? Sangat. Jadi nggak salah nek nang kono diwenehi apa tulisan Arab karo Gus Konek itu. Tak keliru, tak apa-apa, gak salah ya. Mau sore-sore ya ngono. Sing disetel iku selawatan tok. Ya gak salah, ya gak keliru. Ya gak, jadi gak berontak, gak protes gak Sawung Galing, nggih. Raden Sawung Galing Kulma Sosro Negoro. Bagi seorang saya, ya sekali lagi bagi seorang saya, mari kita memaknai. Hari ini tidak usah memperdebatkan lagi perkara kesejarahannya, bukan berarti saya alergi dengan sejarah. Saya masih siap untuk bisa membuat jadi kesejarahan itu. Kalau tadi saya membisikkan Cak Mul, siapa yang misudo? Misudo Joko Berek dadi Sawung Galing Kulma Sosro Negoro. Kalau kita berangkat dari sini nanti akan lebih jelas karena otentisitasnya orang yang mewisuda dan POC-nya jelas. POC 2 orang. Tapi bagi saya nanti dulu juga yang paling penting adalah memaknai tadi. Filosofi perjalanan Sawung Galing dalam hidupnya atau perjalanan hidup seorang Sawung Galing bagi seorang saya pribadi nanti kalau dengan nyontoh di monggo adalah sebuah perilaku spiritual yang luar biasa dan juga yang hebat. Luar biasa karena tidak terjadi pada manusia-manusia yang lain, keluar dari kebiasaan. Itu yang tentang apa? Tentang kedaulatan negara, termasuk kedaulatan yang paling utama adalah kedaulatan diri, karena diri yang tidak jelas. Terlahir dari seorang ibu yang bernama Dewi Sangkrah. Krah pakai H ya, ojo koyo ngono ku nulise Sangkrah ngono, salah itu. Sangkrah nganggo H. Sangkrah itu apa? Sangkrah adalah kayu-kayu sing kentir nang jero kali, terus ngotori kali, terus nyumpeli kayu. Hina banget ibunya. Kok terhina ya ibunya? Kak Bobo Bunda Maria juga ibu terhina kok. Masalah. Ya, ini gambaran Dewi Sangkrah. Ya. Jadi jangan disebut Songkro, jangan disebut Sangkrah tanpa H. Sangkrah, orang Jawa tahu Sangkrah maknanya apa. Dewi Sangkrah adalah anak dari Ki Demang Dongko, bukan Dongkol ya, bukan Dongkol. Kalau Dongkol mantan, kalau Dongko beda ceritanya. Teman Dongko itu adalah Demang yang mengurusi tempat pembuangan mayat. Di mana? Welas Kalingan. Welas Kalingan ditutupi, sengaja Kalingan nggak ditutupi ya. Mengapa di situ? Karena di situ tempat pembuangan
Maya. Perkara bukti dan keinginan untuk dibuktikan di daerah Besapen, Sumur Wilut, Balas Klumprik, ketika itu kemudian orang-orang bangsa itu jadi tanah Jabalkat, Jabalekat, Jabalkat. Mereka barang kok Jabalkat abian itu, tanah Surabaya Kabupaten, maksudnya Surabaya Kabupaten 1984 berpindah menjadi satu Surabaya. Dulu Kabupaten Surabaya Kabupatennya dan Gresik. Jadi Gresik niku Kabupaten Surabaya, mereka niku klebu wilayah Gresik. Kabupaten wow 1984 ambil boyongan jadi siji masuk wilayah kota Surabaya, dan pada awalnya sini juga belum kelurahan. Wah, Rahman itu lah kades bukan lurah. Pak Mino sampun anu nggih. Pak Mino niku sampun lurah nggih. Pak Mino sampun nggih terus nggih. Pak Mino niku lurah pertama nggih. Pak Roman tasik kades. Oh nggih. Pak Roman dari kades mutasi ke lurah. Betul nggih. Niku. Nah ini adalah riwayat yang perlu diketahui bersama. Di samping riwayat Sawanggaling yang saya gambarkan dari Temang Tongko, Balas Kalingan, kemudian Ibu Dewi Sangkra. Setelah lahir, kok bisa jadi anak tanpa bapak gimana tahu ya? Tadi ada ceritanya enggak Pak Pur? Oh beda. Ya, jadi ketika itu ada Adipati Surabaya berdak di sini, kemudian ketemulah yang namanya ada menjangan, kemudian di apa namanya ditembak, dipanah ya, dipanah. Oh ternyata dia Dewi Sangkra dan jadilah hamil. Lah podo kalau kisah yang ada di sono di daerah dari sana India ada ya, Kidang Kejono ada ya, Dewi Sinto ada ya, tapi tidak sama persis. Kalau di sini lah ada menjangan, kemudian dipanah, kemudian ternyata dia itu Dewi Sangkra dan hamil, dan lahirlah seorang anak yang bernama Joko Berak. Inilah sebuah kelahiran Joko Berak. Joko Berak, berak itu lah ukurannya kanggo iwak kate bosok itu berak. Sing berak niku iwak, mboten enten kok jenengan berak niku mboten nggih. Berak niku bosok, nggih bosok. Dadi Joko bosok ngono, lanang-lanangan iki bosok. Lah kate gak bosok wong bapake gak ono antakno. Lah ngono. Ketika ini dimaknai yang semacam ini, lantas dia bagaimana? Rela apa? Lila enggak? Lilo pura. Tidak rela dia. Dia mencari tahu bapaknya, dan bersama ibunya diberikan yang namanya Dindi Puspito, bahwa bukti itulah yang membawa dirinya ke Kabupaten Surabaya, dan masuklah dia pada kalau anak Garwo Selir. Walaupun pada saat itu sakjane adipatine iki ora ngira nek mau oleh ana apa niku wae bebedak terus napa kok nembak ae bolak-balik manah niku wau niku terus dadekno si menjangan niku mau hamil dan hamil. Perjalanan ini mari kita lihat sebagai sebuah pencarian jati diri dari seorang yang bernama Joko Berak. Mencari bapak, kisah anak mencari bapak, bapaknya yang nggak jelas. Kisah Jawa, Joko Buduk suka sama yang lain Joko apa mana ya? Joko-joko yang lain nanti mirip sama ceritanya, hampir semacam ini. Dan kisah ini betul-betul memberikan pelajaran kepada kita manusia pada umumnya sebagai sebuah proses untuk mencari jati diri. Pencarian jati diri di dalam diri manusia akan berproses seperti yang dilakukan oleh Joko Berak, dan masuk di sana
tadi memperoleh ujian yang begitu hebat, ngopeni jaran dadi gamel nggih, dadi gamel tukang ngopeni jaran niku gamel aranipun nggih. Gamel golekno suket, ngedusi jarane, dislentak barek jarane. Itu tugasnya si Joko Berak ketika itu dan banyak ditertawakan oleh Sawung Sari, Sawung Rono ketika itu mau masuk di sana juga dihalang-halangi. Baik, berikutnya ada sayembara yang saya sebutkan di awal tadi adalah sayembara nyodor gendera umbul-umbul tunggul yuda ing pucuke kitiran menara galak. Sanepan niki adalah sebuah pencapaian dari mencari jati diri, kemudian mencapailah di situ yang pada akhirnya dia akan mampu sekali lagi akan mampu menguasai dirinya dan menemukan jati dirinya, menemukan sampai pada tingkat digambarkan tadi bahwa ada atau tidak ya si Sawung Galing setelah nompo beslit kemudian oleh Belanda diberikan minuman yang beracun, ada nggak? Oh ada, oke. Tuh. Dan dia sudah merasakan juga betapa kelicikan tipu muslihat yang dilakukan oleh Belanda bersama Keprabuan Surakarta ketika itu. Dan inilah Joko Berak sudah menjadi Sawung Galing Kulmak Sosronegoro. Kalau tadi dinyatakan Sawung tegese opo oleh Mas TB ya, jago misalkan. Sebenarnya kalau kita dalam sebuah konteks perjalanan spiritual, Sawung tidak bermakna yang semacam itu. Bahkan Sawung Galing sendiri itu maknanya upacara juga ada. Upacara Keprabon itu namanya Sawung Galing. Kemudian ada tempat untuk pas bunga gitu, itu namanya juga Sawung Galing. Kalau kita berorientasi kepada ini, kata sawung dalam pengertian filosofi spiritual ini perlu kita maknai adalah gendong tanpa jarit, gendong tanpa cindi, tanpa selendang, kaate disawung niku digendong nang sisih kiwa utawa nang sisih tengen. Ini adalah kewajiban kita semua untuk melakukan hal yang semacam ini dengan penuh kekuatan seperti galing. Sehingga menjadikan apa? Sehingga menjadikan Kulmak Sosronegoro. Kulmak itu memotong dan negoro itu adalah gambaran kekuasaan. Kekuasaan atas apa? Kekuasaan atas nafsu kita. Loh, kalau begitu di sini Sawung Galing sudah mencapai yang namanya bukan di wilayah yang depan masih mencari jati diri dalam satu konsep among rogo, ya among rogo, tetapi sudah sampai pada tingkat among jiwo. Among jiwo. Kalau sudah tersebut dengan tugas mulia adalah Sawung Galing Kulmak Sosronegoro, yaitu menggendong dengan kekuatannya untuk menghapuskan segala macam nafsu-nafsu yang ada pada dirinya dan juga ada di sekitarnya. Maka pada saat yang semacam inilah yang disebut among jiwa itu hadir. Sekali lagi, gambaran spiritual yang semacam ini tentu saja sebuah proses kehidupan yang seharusnya kita bersama kita lakukan. Apakah ini sebuah pemaknaan filosofis yang memaksa? Saya kira tidak.
Ya selama saya menulis ini di angka tahun berapa itu? Mungkin 2005, ya sekitar 2005 tidak ada yang komentar tentang filosofi kisah ya perjalanan hidup Sawung Galing yang saya tulis ketika itu. Tidak ada sama sekali, termasuk tentang riwayatnya. Ketika di angka tahun 1995 Sawung Galing akan ditetapkan sebagai pahlawan, ada 13 persyaratan yang diperuntukkan untuk seseorang menjadi pahlawan. Sawung Galing hanya memenuhi syarat satu. Kalau mau diangkat ya silakan, kalau tidak apa-apa. Saya mengatakan semacam itu ketika itu tahun 95. Pak Minudin Kasdi ketika itu ada di Belanda. Saya telepon, Mas, aku njaluk tolong stadblat nomor sekian penjenengan cek, karena saya curiga bahwa Sawung Galing adalah Jayeng Rono kedua dengan nama samarannya. Begitu saja. Itu saya bersejarah, mengkaji sejarah. Sampai detik itu karena Pak Aminuddin Kasdi di Leiden itu ya cukup padat kegiatannya, sehingga apa yang pernah saya lontarkan untuk menjadi PR-nya itu, dia menyatakan 89% betul bahwa Sawung Galing adalah Jayeng Rono kedua. Persoalan lain juga bagi saya, sampai sekarang saya masih menyimpan arsip-arsip itu supaya menjadi dokumen suatu ketika nanti akan saya tekuni lagi. Yang jelas hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk memaknai tadi, memaknai perjalanan Sawung Galing sebagai perjalanan spiritual, baik itu spiritual yang manapun, spiritual yang menyangkut nasionalis, oke, kedaulatan negara, tetapi yang lebih penting bagi saya adalah kedaulatan diri. Kedaulatan diri untuk melakukan penolakan terhadap segala macam nafsu. Itu catatan besar bagi saya untuk para pegiat spiritualis. Sekali lagi, pegiat spiritualis. Masih satu yang harus saya sampaikan. Aku ben Mbak Dewi, Mbak Septi